Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Andi Angyo di Sigma Podcast. Kali ini kita akan mengingat kenangan dulu tentang mantan. Oh bukan ya. Tentang Bapak Ibu guru. Jadi untuk teman-teman alumni baik di SMP 3 khususnya ya. Khusus teman-teman alumni SMP 3 saatnya bergabung ya. Kita boleh bertemu walaupun di live saja. Dan kita boleh bernostalgia di sini. Saat ini sudah ada guru-guru kita di sini, mulai dari mungkin bisa langsung Pak. Ya. Siapa tahu ada adik-adik teman-teman yang lupa ya, anak-anak yang lupa. Itu mungkin bahasa yang tepat ya. Silakan Pak. Baik, perkenalkan nama saya Mus Mulyadi. Saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Lubuk. Kemudian saya mulai mengajar dari tahun 2005. Bergabung di SMP 3 Lubuk. Oh, lama sekali 2005 ya. Sudah 18 tahun, sekitar 18 tahun. 18 tahun, berarti saya lebih tua berarti. Pak Mus masuk 2005, saya lulus 2003. Lumayan ya, lumayan masih muda ya. Dan berikutnya ini adalah guru saya. Tahun 2000 saya masuk di sekolah, saya sudah ketemu Ibu Nisa, kita biasa sapa beliau, dan saat ini beliau posisinya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Lubuk. Kepala SMP 3 Lubuk. Oke, silakan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya Jamisa. Saya mulai berada di SMP 3 itu tahun 1997. Sebelumnya itu saya dari SMP Negeri 2 Batui. Oh, Ya, jadi mutasi masuk ke SMP 3. berarti Ibu 97 ya? Iya, 97 sudah berada di SMP 3. Wih, berarti tahun 97 SMP 3 lagi dalam proses-proses. Kalau dulu kan SMP 3 tahun 97 kayaknya belum terlalu dikenal Bu ya. Ya sih, kalau pada saat itu yang saya dapatkan di saat saya masuk di sana itu memang SMP 3 itu dulu ya katanya sekolah paling di belakang. Ya, sekolah paling di belakang. Itu enggak dianggap dulu. Oh. Ya, belum masuk dalam hitungan. Oh, iya 97 ya. Yang penting ada teman-teman di sini yang angkatan 97 boleh gabung juga cerita bagaimana kondisi 97 atau di bawah 97. Kan biasa ada yang langsung curhat itu. Dulu trompunya pitate sekali gitu-gitu ya. Iya, ini bukan salah Anda ya. Salah Anda adalah cepat lahir. Dan selanjutnya spesial satu tamu. Kita sengaja ngundang yang guru muda. Tapi pakai sekali. Dan ini adalah ketiga kalinya dia datang di sini kalau tidak salah. Ketiga kali atau kedua? Kedua ya. Terlalu banyak sama hitung berarti. Ibu Dian. Iya. Silakan. Oke. Ketemu lagi sama saya Ibu Dian. Saya guru matematika di SMP Negeri 3 Lubuk. Kalau ditanya mulai bergabung mulai tahun 2010. Jadi sekitaran ya bisa dihitung berapa tahun. Baru berapa tahun? 13 lah. 13 tahun? Tidak, berarti sudah lama juga. Dibandingkan sama senior iya, jadi senior ya. Berarti memang cukup lama Bu ya ngajar. Untuk teman-teman mungkin yang bisa gabung silakan bergabung di Sigma Podcast, dan teman-teman boleh menitipkan pernyataan, pertanyaan, mau juga menitipkan kenangan. Oh, saya dulu SMP 3 gini gitu ya. Pasti yang mau masuk ini yang panjat-panjat pagar ini. Ibu, kondisi SMP 3 kita tahu saat ini memang lagi bagus-bagusnya. Betul ya, kayaknya. Karena sekolah SMP 3 dulu masih zamannya saya 2003 dulu namanya sekolah percontohan. Dulu sekolah percontohan, kelas percontohan. Iya, waktu itu di SMP 3 yang dapat tahun 2002 kalau tidak salah, Bu ya. Saya gabung tapi nanti 2003, Bu. Pintarnya lambat. Itu pun yang terakhir saya. Direkap nilai 30 siswa contoh, saya yang nomor 30 sudah. Iya, kayaknya campur-campur kasiang nih. Naiklah. Pas masuk ternyata di dalam banyak orang sekali pintar. Akhirnya kalau di kelas itu biasa ada kiblat-kiblat dulu. Kalau fisika, kelas miring ke sebelah mana. Kimia dulu ya. Kalau tidak, biologi. Ibu Farida kalau saya tidak salah. Farida Aryani. Error Bu nilai kita tuh kalau dulu sama Ibu Farida. Beliau sekarang di Gorontalo kalau tidak salah ya.
dia sudah pensiun gitu. Oh, sudah pensiun karena terakhir sempat ketemu di Gorontalo di SMP berapa tuh Gorontalo Oh, mungkin dulu ya. Ibu lebih Farida muda ya. atau- Farida sih ada 2. Oh. Ada Farida Abdullah itu guru bahasa Inggris. Oh, Farida iya. Aryani itu Iya. dari guru biologis. Guru biologi. Iya, Jadi betul. sudah pensiun Ibu ya. Kalau Bu Farida Aryani sudah pensiun. Ibu Farida Abdullah juga guru, masih dapat saya guru Bahasa 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 Inggris. Inggris ya. Beliau pun masih ada. Dulu Masih kan tetap Bu Misa masih ada ini ya, kita dulu kelas apa dulu kalau kelas bahasa? Kayak ruangan bahasa gitu. Oleh bahasa. Oh, Iya, iya. bahasa. Dulu kan SMP 3 ada kan Bu ada. dulu Ada. di samping musola. Iya, iya. Iya. Ya. Iya. Masih ada gedung yang di tengah itu. Iya. Iya betul. Betul. Jadi kalau dari Pak Mus dulu, kan masuk SMP 3 2005 Iya. Pak Mus ya. Sebelumnya di sekolah mana Pak Mus? SMP 3 sekolah pertama. Oh, Iya. jadi Fresh. terangkat langsung SMP 3. Waktu itu masih sempat honor, masuk di SMP 3 masih honor. Oh, 2005. iya. Jadi dari SMP 3 memulai karir dari honor ya. Honor, iya. Tuh, teman-teman yang honor, sabar ya. Itu berapa lama Pak Mus kemarin? Sekitar 3 tahunan honor. Terangkatnya 2008. Berarti kalau Pak Mus kan 2005 ada berapa banyak angkatan tuh ya. Muncul kalian di live nih ya kan. Dulu kalau melihat Pak Mus melihat sekolah saat ini dulu ya. Mungkin kita lebih bahas soal bagaimana cara mengajar ya. Lebih asik mana dulu. Kan ini kayaknya seru nih. Dulu kalau dilihat lebih mudah mana Pak Mus ngajar di tahun 2005 Ya, ke atas mungkin dengan Iya. ya dengan masa sekarang mungkin Kayaknya kan sudah berapa kali berubah kurikulum. berapa ya, kali Kak? berubah kurikulum, berapa kali berubah anak, iya. kan kondisinya kan. Betul. Ah, Baik. Memang pertama saya mengajar di SMP 3 itu masih statusnya masih sekolah standar nasional. Dari 2005 sampai dengan 2007. oke. Setelah 2007 masuk ke rintisan sekolah berstandar bertaraf internasional, RSBI waktu namanya. Sampai tahun 2012. Sampai tahun 2012. Ya. Kemudian setelah itu jadi sekolah model. Setelah sekolah model lanjut ke sekolah rujukan. Rujukan itu dipilih satu sekolah untuk setiap kabupaten. Kebetulan Itu yang untuk SMP Kabupaten Banggai SMP 3 juga SMP 3 terpilih. terpilih jadi sekolah rujukan. Setelah itu terakhir sekolah penggerak. Nah, Sekolah- kemudian ketika ditanya bagaimana tantangan mengajar pertama ketika dulu-dulu, Iya, artinya iya. dulu-dulu ketika Dulu-dulu. berbicara masa lalu, Ini masa lalu teman-teman ya, jadi tidak perlu Ah. tersinggung ya. Kita hanya mengingat masa lalu lah kan. enjoy mana mengajar yang siswa yang dulu-dulu atau yang sekarang, Iya. tantangannya berbeda, Pak. Iya. Karena mungkin waktu dulu-dulu pengajar itu internet masih awam bagi Betul. siswa dulu-dulu. Jadi fokusnya memang interaksinya kita memang langsung. Beda dengan sekarang, Pak. Semua pengaruh media sosial ini luar biasa bagi Iya. anak-anak kita. Kemudian informasinya begitu cepat. Mm-mm. Anak-anak bukan hanya belajar dari gurunya, tapi bisa belajar dari berbagai sumber. Dan kalau misalnya memang pintar, semuanya punya potensi, Pak. Baik yang lalu Iya, maupun yang sekarang, semuanya punya potensi. Jadi mungkin gurunya yang mungkin harus lebih banyak belajar, karena mungkin Oh, siswanya oke. mungkin ada yang sudah dapatkan informasi duluan dibanding dengan guru-gurunya. Berarti Jadi memang- harus update gurunya juga, Pak, belajar Berarti juga. sekarang guru lebih tertuntut lagi Iya. sebenarnya ya untuk update informasi Iya, ya. betul. Minimal milik teknologi Ya, benar. berarti. Itu. Kalau dulu berarti agak santai-santai, Pak. Dulu sih bukan santai-santai, tapi memang semuanya dikerjakan secara manual. Oh, benar. Jadi mengajarnya juga kita tidak kenal dengan proyektor, kita Proyektor, benar. pakai laptop. Awal mulanya itu pakai proyektor itu nanti di RSBI tahun 2007 awalnya. Itu pun awal-awalnya kita dengan teman-teman sama-sama belajar bagaimana menggunakan IT dalam pembelajaran. Tapi dalam soal serapan informasi ke anak lebih nyaman, lebih masuk yang masa sekarang dengan teknologi yang cukup banyak atau memang pakai metode dulu-dulu kan orang bilang biasa kalau dulu-dulu tatanan kuat-kuat diingat biasanya. Ya, kalau masalah interaksi dengan siswa, Pak, kalau memang dulu memang cenderung istilahnya harus pakai kekerasan. Oh iya, Ya baru benar. masuk. Karena bagus memang siswa waktu itu biar mentalnya lebih bagus, mentalnya Iya, lebih iya. kuat. Di pressing sama gurunya masih tetap
respect sama gurunya. Iya. Beda dengan mungkin anak sekarang, mohon maaf, mungkin yang sekarang cuma sedikit dicubit ya sudah lapor Iya benar. orang Ada tuanya. undang-undangnya, Pak. Ada undang-undangnya. Jadi memang kita di guru dituntut untuk tidak perlu menggunakan kekerasan karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Oh, oke. Kalau dari Ibu Kepsek nih, tadi kan Pak Mu sempat bilang kalau zaman sekarang itu memang tidak relevan lagi menggunakan kekerasan. Jadi dulu teman-teman, saya yakin kalau yang angkat-angkatan 90-an ya, Merasakan ya. pasti Berdiri di atas pasti ini. pica-pica memang. Dulu kayaknya bahkan penghinaan kalau di sini kalau zaman sekarang mungkin dibilang toxic ya. Dulu kan guru itu bisa menghina siswa terang-terangan ya, memang memukul batin ya. Iya. Tapi anehnya tidak masuk biasanya. Kita benar-benar dalam posisi sedih saja. Tapi sampai di rumah Dendam tidak. tidak. Sampai di rumah itu kayaknya sambunyi-sambunyi. Mungkin Ibu Misa pernah ingat waktu SMP 3 itu pernah dikumpul per kelas, per kompleks. Itu dulu dikumpul kalapa dua semua. Oh, sempat begitu. Jole sama. Akhirnya Pak, kalau kita bolos di sekolah, yang melapor teman sebelah. Dia bilang, itu Andi tadi upacara ditampilin di sekolah. Mama sikat. Kenapa nggak panjat Pak? Padahal semua diam ini kan, biar merah-merah di sini sakit dulu kan. Teh mau balapor. Dia mau lapor. Orang yang lapor tetangga disikat juga dulu. Nah sekarang kalau lihat kondisi sekarang anak-anak Ibu Misa terhadap soal kekerasan tadi, andai kan memang kekerasan tidak lagi digunakan sebagai salah satu dalam penguatan, Pendekatannya bukan Iya. kekerasan lagi. berarti sekarang pendekatannya apa berarti kalau ke anak? Iya ya. Kalau pengalaman kita sih ya memang itu kan berproses ya. Iya. Sesuai dengan zamannya. Iya, jadi kita juga sebagai guru itu juga harus belajar dalam artian kita harus bisa melihat atau bisa menyesuaikan. Jadi saya sendiri karena saya juga guru BK ya, guru bimbingan dan konseling, jadi itu setiap permasalahan pasti kita yang lebih tahu. Jadi kita bisa melihat perkembangan anak-anak dengan zaman sekarang. Jadi itu beda karena memang di media ya itu sudah seperti itu. Tetapi dalam hal ini masing-masing punya persoalan sih. Karena kita juga harus menyesuaikan. Jadi kita harus melihat bagaimana situasi kondisi anak yang dulu dengan anak sekarang itu kita tidak bisa perlakukan sama. Dan kita juga harus mengembangkan diri. Jadi mengikuti perkembangan yang ada. Saya sendiri dulu itu belajar itu lebih senang melihat sinetron ya. Iya benar Bu. Cinta Fitri Karena ini berarti zaman Bu. kita dengan zaman sekarang kan beda. Benar, Kita dulu benar. tidak ada sinetron, tidak ada film-film Iya. yang bisa kita lihat. Tapi dengan adanya sinetron itu cerita-cerita berseri itu bisa kita melihat perkembangan anak-anak pada saat itu. Oh, Sehingga kita bisa menyesuaikan lah bahwa dunia mereka dengan dunia kita itu beda. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang sekarang. Jadi dengan adanya media yang lebih luas sekarang kita juga tidak boleh ketinggalan, karena kalau kita ketinggalan berarti kita juga tidak bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Jadi dari beberapa sisi kita harus bisa bagaimana supaya anak-anak itu bisa tercegah dan bagaimana supaya anak itu kalau misalnya sudah terlanjur bagaimana supaya kita bisa mengatasi. Jadi memang ini peran kita itu cukup Cukup penting Bu ya. Ya, dalam Cukup artian besar. ini ya karena memang dituntut harus seperti itu. Kita juga akan merasa ya bahwa anak-anak ini dititip di SMP 3 itu kan orang tua punya harapan bagaimana supaya anak-anak ini bisa dilayani dengan baik. Jadi itu tantangan buat kita dan itu suatu amanah yang harus kita jalani. Ya walaupun dari semua sisi kan punya kekurangan, punya kelebihan, jadi masing-masing. Jadi tidak ada cara lain selain berkolaborasi dengan teman-teman, baik sebagai guru mata pelajaran atau mungkin wali kelas atau guru bimbing dengan semua pihak, supaya informasi lebih mudah kita dapatkan. Ya. Jadi lagi-lagi ini kolaborasi sebenarnya ya. Dan memang guru harus tetap menyesuaikan karena ya mungkin ini masanya Pak ya. Iya. Dimana kekerasan memang tidak bisa lagi jadi hal utama ya. Kalau dulu pica-pica. Ya, setiap kesalahan hukumannya jelas. Oh, biru-biru ini Pak di Ya. sini. Biru-biru dulu. Pokoknya kalau biru di lapas. Pokoknya ada satu guru tuh dia harus ketemu kukunya dan kukunya tuh. Iya, Re.
Mister Panjang. Oh, Mister Panjang juga ada. Gitu. Mungkin Pak Guru ada sebentar nonton ini. Sempat jadi korban. Patah-patah juga itu Mister. Matematika itu guru matematika itu mau Mister itu kan. Masih ada sekarang, masih ada. Masih ada. Ini Besar kayu tapi- ya, 1 meter. iya, ada teman saya Dani, namanya Dani. Dia Oh, iya. pindahan dari SMP 2, Bu. Baru pindah dia. Langsung ditanya, "PR mana?" Karena mungkin dia gugup, dia bilang belum. Pok, anak sikat. Habis itu Padahal murid baru. terus dia bilang, "Pak, murid baru. Biar saja." So tak pukul. Terlanjur. So terlanjur. Tapi kalau menurut Ibu Dian ini, kalau andaikan memang kekerasan tidak dibolehkan lagi, sebenarnya efektif tidak? Sebenarnya begini, kita kenapa kurikulum itu Ini selalu- kekerasan dalam tanda kutip ya. Iya. Keras yang mendidik. Iya. Jadi kenapa begini, kurikulum itu selalu harus berubah mengikuti perkembangan zaman sesuai tadi yang sudah dinyatakan dari Pak Mus, Ibu Kepsek, bahwa di era sekarang kita revolusi masuk di 4.0, revolusi Oke. industri, sehingga kita selalu digitalisasi sekarang. Nah, apakah yang tadi seperti yang dikatakan, apakah dengan yang menghukum seperti itu, sekarang kita ada hukuman harus sesuai, relevan. Oke. Misalnya dia tidak mengerjakan PR. Jadi kita memang sudah tidak bisa lagi hukum, pukul atau berdiri di muka tiang bendera, hormat tiang bendera. Iya. Tapi kita harus memberikan hukuman yang efektif. Artinya ini anak kita harus cari tahu dulu kenapa sampai dia tidak mengerjakan PR. Mungkin Oh jadi ya, Itu betul maksudnya. kita harus cari tahu dulu. Jadi apa sih sebabnya? Satu, mungkin dia tidak punya buku. Dua, mungkin di saat di rumah dia membantu orang tua sampai harus larut dan ketiduran. Nah, itu yang harus kita cari tahu dan kita berikan hukuman yang sesuai. Artinya kalau dia tidak mengerjakan PR, berarti kita harus cari mungkin merangkum. Kalau dia tidak punya buku. Jadi tidak harus yang melalui fisik, harus sesuai seperti itu. Oh, tapi kalau Hukumannya. saya coba lihat kalau berdasarkan yang Ibu Dian bilang ya, dulu kayaknya saya pernah juga di kondisi saat ada PR di awal-awal tidak mengerjakan, pas sampai dipukul tuh. Bantu orang tua itu memang. Cuma akhirnya karena dipukul itu saya merubah jadwal saya. Akhirnya saya mengatur jadwal. Motivasinya jangan kena pukul lagi. Akhirnya saya mengatur waktu jam berapa belajar dan lain-lain. Makanya anak-anak dulu rata-rata belajar tetap subuh. Iya. Karena sebenarnya walaupun kan biasanya PR dikerjakan nanti di sekolah. Nah, kalau dulu-dulu kita masih dapat subuh kerja, bangun lebih pagi. Atau tidak kalau PR nanti di sekolah itu rata-rata nanti di jam kedua atau di jam ketiga. Kalau di jam pertama kayaknya terlalu menantang untuk kita. Itu pasti bangun pagi biar nanti baku tanya teman-teman kan. Bagaimana ini PR gitu. Itu malah jadi kalau menurut saya malah jadi ini kalau Ibu Dian malah jadi anak-anak tidak mengatur waktunya jadinya. Sebenarnya kan jadi di seolah-olah pengaturan waktu, manajemen waktu mereka kita mencoba mengikuti pola mereka padahal mereka tahu dunia waktu sama sekali tidak bisa diatur, dia tetap 24 jam. Kalau kalian tidak bisa mengaturnya, maka kalian akan selalu merasa waktu itu sedikit. Kan? Iya, nah itulah yang tadi seperti Bu Kepsek bilang bahwa kita harus kolaborasi. Jadi sistem kita juga kalau di sekolah itu tanya kenapa anaknya. Kita bicarakan juga sama wali kelas sampai mengundang orang tua pun itu. Jadi kalau dulu mengundang orang tua itu sudah konotasi yang sudah parah ya. Yang Kalau udah orang tua berarti kalau di mengerikan. SP1. Iya. Gitu ya. Nah, kalau sekarang kita walaupun dalam artian mengundang orang tua via WA kita komunikasikan. Nah, itu yang kata saya tadi sudah berubah. Kita tidak bisa mengikuti yang seperti dulu. Jadi kita harus ikuti zaman yang sekarang. Dimana kalau dulu ya undang orang tua itu harus datang karena tidak ada alat komunikasi dan tidak semua punya. Nah, sekarang kita bisa kapan saja ketemu komunikasi. WA group. Ada WA group. Oh, sekarang ada WA group. Setiap kelas Bahaya. ada WA. Bahaya ya. Jadi informasinya Gitu. cepat. Iya, Jadi iya. begitu kita dapat ini anak seperti ini alasannya kenapa seperti ini, kita langsung komunikasikan ke wali kelas, ke guru mapel dan sama orang tua. Oh, Seperti betul. itu. Itulah Akhirnya yang dibilang kolaborasi benar-benar. tadi.
akhirnya masalah bisa dipecahkan bersama sebenarnya ya. Iya, lebih awal. Jadi enggak nanti parah-parah banget baru Iya. diundang Terdeteksi. orang tua. Iya. Jadi itu Deteksi dari dini. awal kita sudah bisa melihat. Jadi kita memang harus kontrol setiap saat. Nah, kerjasama dengan gurunya. Jadi kalau misalnya dia tidak hadir itu pasti menjadi pertanyaan kenapa. Iya. Jadi langsung dihubungi orang tuanya, ini anak tidak datang. Atau langsung biasa juga orang tuanya yang langsung kabari bahwa anak ini tidak bisa hadir karena mungkin kurang sehat dan lain-lain sebagainya. Jadi itu semua menjadi pertimbangan kita saat ini. Oh, berarti sekarang orang tua juga lebih interaktif Ya, ya. lebih terbuka kita Terlibat sekarang. aktif Betul. karena dari WA grup kelas itu melibatkan orang tua dengan anak-anaknya semuanya di situ. Oh, gitu. Asik Kalau juga zaman sebenarnya dulu ya. nggak ada, kan? Kayaknya Ya. mengancam itu, Bu. Ya. Kalau dulu nanti sudah parah sekali. Iya, Jadi iya. kesannya itu kalau diundang, waduh, ada sesuatu nih yang yang parah sekali. Jadi Iya, ya. sampai diundang. Kalau sekarang kan enggak. Nah, sekarang Pak Mus kan tadi sudah cukup lama di sekolah ya. Kita coba bahas hal-hal unik lah, Pak. Iya. Ini yang benar-benar nostalgia. Dulu kalau dapat dalam tanda kutip nakal ya. Dulu kenakalan anak-anak yang unik-unik itu apa saja, Pak? Yang paling unik. Nggak Yang- usah disebut namanya, Pak, yang walaupun saya paling- tanya. Tapi kalau mau diingat, Iya, saya sebut saja, masih Pak. teringat dengan ada satu anak yang ketiduran di lab bahasa itu sampai semua orang sudah pulang karena pintunya terkunci, Iya. dia di dalam itu sudah Tidak bisa tidak bisa keluar. ngapa-ngapain, tidak bisa Ah. keluar karena kebetulan pintunya sudah pintu besi, kemudian terali jendela pun sudah seperti ini, jadi tidak ada Tidak bisa jalan keluar. Sampai sekarang masih terkunci, Pak. Itu yang paling unik yang jadi saya tidak tahu bayangkan ini bagi apa, Bagaimana dia keluar? bagaimana dia nanti keluar nanti kedengaran oleh Penjaga petugas sekolah. penjaga sekolah. Itu pun nanti jam 3 sore posisinya. Jadi dia ketiduran sampai tidak sadar kalau sudah pulang. Cewek cowok, Pak? Cowok. Oh iya. Dan iya, alhamdulillah ketika ketemu sekarang masih ingat ini. Oh masih Pak. iya. Masih ingat ini, soalnya yang tak kunci kan? Ya, mungkin tak lupa. Oh ada gitu, Pak? Ya ada Pak. Tiduran di lab tiduran sampai. di lab. Saya kira itu cuma Ya, di biasanya kan konten-konten. kita, ya. gurunya mungkin tidak sempat kontrol sampai ini, sampai di belakang-belakang tersembunyi. Jadi ketika, nanti ketahuan besoknya. Iya. Nanti petugas sampai kok ada anak yang terkunci. So itu kalau malam-malam tak usah Ya, gadang. itu dulu-dulu Pak, itu dulu masih Iya, tahu-tahu juga Awal-awal masih tahun kelas 1, kelas 2 ya, kelas 7, kelas 8 ya. Apalagi yang gamers-gamers ini ya. Iya, betul. Paham pedagang sekali. So kamu ini calon-calon tak kunci di kelas ya. Dari pengalaman itu akhirnya disampaikan jangan kunci pintu sebelum dicek. Oh ya, akhirnya dapatlah sebuah Ya, sistem. jadi pengalaman, jadi Benar. pengalaman, jadi pembelajaran. Jadi setiap keamanan mau kunci ruangan itu perhatikan dulu. Ya, cek dulu di belakang. Jangan sampai ada yang tertinggal lagi, kasihan. Sampai segitunya karena kalian tidur-tidur di kelas ya. Tapi lucu juga, Pak ya. Saya yang unik itu, yang paling saya saya ingat kepikiran bekas. dia mau bongkar tembok, Pak. Iya. Kalau dari Ibu Misa sendiri, kalau hal unik, kok Ibu Misa ini pasti banyak ini kan? Beliau lebih senior. Iya. Kalau yang ini sih, kalau persoalan yang kita hadapi itu memang biasanya kesalahpahaman. Jadi biasa kalau ada masalah kita undang orang tua, kadang-kala kan orang tua merasa mungkin malu ya kalau diundang. Jadi itu kadang-kala dia tunjukkan di hadapan kita terhadap anaknya sendiri. Jadi kita itu sampaikan bahwa maksud dan tujuan kita itu untuk sama-sama tahu. Jadi kita bisa kontrol di sekolah, mungkin juga di rumah bisa sama-sama kita kontrol juga. Jadi seperti apa yang disampaikan Bu Dian tadi, bahwa itu dia lihat dari permasalahannya. Jadi setiap anak ini punya persoalan mungkin sama, tapi cara penyelesaiannya itu berbeda. Karena punya latar belakang yang berbeda. Nah, walaupun mungkin sama. Iya. Ya sama, misalnya tidak hadir, tapi itu yang menyebabkan dia tidak hadir itu kenapa? Jadi kita cari tahu dulu, baru kita berikan tindakan. Tuh, Nah, supaya lebih. kalau kejadian yang unik, Bu. Mungkin masih diingat ada 1-2 kejadian yang unik. Apalagi Ibu guru BK dulu ya. Banyak, Banyak. cerita ya, betul. Sebelum Iya, Ibu cerita, jadi Ibu pernah yang saya anggap itu unik itu ya Iya. penanganan itu tadi, karena orang tuanya langsung bertindak di situ. Oh. Jadi Menghakimi saya sebagai guru pembimbingnya yang menarik bapaknya, kemudian wali kelasnya yang tarik anaknya untuk itu
itu jadi pembelajaran. Jadi Seru bagi juga kita, berarti. ya, jadi itu memang jadi pelajaran buat kita bahwa di dalam kita melihat latar belakang itu atau persoalan itu, jangan sampai orang itu merasa ya mungkin merasa bagaimana ya. Padahal itu maksud dan tujuan kita itu ya untuk kebaikan Iya, bersama. mungkin pada saat itu orang tua Iya, emosi jadi- juga, Bu ya. Iya, jadi kita itu kalau misalnya mau berkunjung home visit itu kita tanya dulu anaknya, boleh enggak kita berkunjung ke rumah? Oh, oke. Kalau anaknya itu mengatakan bahwa jangan, Iya. kita enggak bisa hadir. Jangan sampaikan itu. benar. Ya, jadi itu secara psikologis ya, psikologis anak-anak juga kita jaga. Jangan juga nanti kita sampai di sana orang tua merasa bahwa wah, kamu ini bikin apa sampai ini? Guru datang. Ya, cuma melihat kita dikunjungi merasa itu. Jadi kita perlu memberikan pemahaman lebih awal. Iya, Karena iya. konotasi BK kan Ya. agak Ya, gimana benar. gitu kan, padahal tidak selalu Betul. orang yang bermasalah. Bimbingan konseling itu tidak selalu bermasalah, sama dengan psikologi ya. Ya, Iya. padahal itu semuanya harus ditangani. Yang pintar pun, yang hebat pun juga perlu. Iya. Karena untuk mengantisipasi ke depannya, jangan Benar. sampai hari ini berprestasi, berikutnya sudah Atau enggak. jangan sampai dia stres juga, Ya, itu. kan? Karena orang pintar cenderung stres. Kalau yang di depan-depan ini kayaknya orang tidak pernah stres ya. Nah, kalau Ibu Dian sendiri pernah ketemu hal unik apa di siswa? Hal unik apa? Pernah kita ya Pak ya? Ada siswa lah yang dia tipenya itu suka dia pintar dan suka mengajar sama teman-temannya, Oke. suka mentutor sebaya. Sayangnya ada mungkin beberapa yang agak tidak terlalu suka Oh, kalau tidak terlalu ditutor nyaman. kan, iya, kurang nyaman. Jadi agak gimana gitu, dianya ngamuk gitu, si tutornya ngamuk gitu. Jadi sempat yang di dalam kelas kita, waduh gimana nih? Oh, Sampai kalian sempat ini saya mau nanya. ajar, mau dengar begitu Iya, ya, iya. gitu. Karena sudah guru dia. Dan dia memang punya kemampuan lebih dibanding yang lainnya. Cuma iya, mungkin pergaulan sosialnya yang kurang. Oh. Jadi dia pergaulannya dia cenderung tertutup. Yang Di sebenarnya satu yang kayak sisi, begitu iya. berarti yang Ibu Misa bilang, walaupun Iya. orang pintar sebenarnya tetap butuh bimbingan penanganan. sebenarnya. Iya. Iya. Bukan buruk sebenarnya, mungkin supaya lebih baik. Iya, jadi dan- memang Iya. itu BK memang karena selalu terdoktrin BK itu adalah anak-anak yang bermasalah yang masuk di situ. Padahal Oh, tidak alhamdulillah selalu. saya sering masuk. Tapi yang BK zaman dulu ya, itu yang masih doktrin begitu. Ampun. Jadi anak-anak sebenarnya sekarang itu kalau sudah masuk di BK itu malah merasa bahwa ternyata ada perlindungan, Oh iya, ada perhatian, benar. iya, Ada kepedulian dari gurunya iya. untuk Mereka masalahnya. rasakan sesuatu yang berbeda. Oh, tidak seperti yang Iya, dibilang jadi orang memang merubah pola pikir itu yang dulunya bahwa BK itu adalah polisi. ya. Iya. sekolah. Iya, iya. Polisi sekolah itu memang tantangan buat kita ya untuk bagaimana bisa merubah kondisi itu. Betul, Iya. betul. Emang seru juga ya. Dulu ibu saya waktu ini cerita hal unik Bu ya. Ini versi siswa ini ya. Iya. Dulu masih Pak Anwar dulu, si Pak Iya, Anwar. Jadi pernah ada kejadian waktu itu Pak Anwar bongkar pelapon toilet Bu. Pelapon Iya. toilet. Di dalamnya isinya pembalut semua Bu. Iya, hambur di muka depan upacara. So kamu yang perempuan semua dimarahin. Kita yang laki-laki kamu tiba dengar ya. So itu kamu pura-pura bawa diam padahal kampungnya lebih ganas ya. Dulu zamannya Pak Anwar kayaknya semua teman-teman alumni angkatan saya berasa sekali Bu. Kita kayaknya tidak boleh salah. Apalagi setelah pindah di kelas percontohan. Kan dulu Pak Anwar kayaknya kelas percontohan itu hampir tidak boleh kosong ya dulu. Iya. Kosong sedikit guru kan di samping ini ya Ruang guru. ruang kepala sekolah. Orang kepala sekolah. Oh iya. Ya, jadi lewat kosong kalian masuk Bapak. Jadi tidak menapas memang dulu. Ini kan tadi Ibu sempat bilang soal kolaborasi juga dengan orang tua. Iya. Kita tahu sekarang agak lebih efektif berarti Bu ya. Tapi sebenarnya kesiapan dan bagaimana boleh dibilang kebanyakan orang tua ini kan di kepala sebagian mungkin ya. Saya titip anak saya pokoknya pintar baik titik gitu ya. Ini adalah tanggung jawab guru gitu ya. Ketika dia jadi buruk ya berarti Sekolah bertanggung jawab. gurunya dong yang salah.
kayak itu sebenarnya kalau komunikasi di guru sendiri antara guru dengan orang tua di khusus untuk siswa SMP 3 itu gimana? Iya, kalau di kita ya untuk menjalin hubungan itu ya memang sekarang kan sudah ada grup sendiri. Oh, iya. Jadi ada grup WA khusus orang tua, ada untuk anak-anak. Jadi kenapa dipisah? Itu supaya maksudnya ada hal-hal pemberitahuan yang mungkin anak tidak perlu tahu. Oke. Sehingganya nanti ada semacam kita undang juga orang tua untuk hadir di sekolah pada waktu-waktu tertentu. Jadi itu biasanya di kelas masing-masing. Ya mungkin pada saat bukan mungkin sih, biasanya itu menjelang penyerahan raport. Oke. Itu diundang orang tua dan diserahkan di kelasnya masing-masing. Jadi pada saat itu wali kelas atau mungkin guru pembimbing juga bisa hadir di situ untuk melihat atau mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan. Tetapi dalam artian itu penyampaiannya bukan secara terbuka untuk ini. Tapi kemudian ada hal-hal tertentu yang kalau misalnya ada yang perlu dibicarakan itu dibicarakan di tempat khusus. Jadi tidak disampaikan secara umum di kelas. Ya, anak ibu ini nakal. Iya, kalau ada hal-hal seperti itu ya kita bicarakan di ruang khusus. Jadi misalnya, lebih pribadi, iya, lebih ke pribadi. Supaya maksudnya orang lain kan tidak tahu dalam artian masalah-masalah yang ada. Baik, ini bukan kita tahu sekarang cukup banyak kasus antara anak dengan guru, terus orang tua dengan guru juga yang sekarang lagi rame di berita gitu ya. Tapel matanya. Kita tahu pernah kejadian jauh sebelum itu mungkin ada satu guru di mana anak tersebut marah ke gurunya dan itu SD dan saya pikir ya bentakan anaknya kayaknya kalau di kita kayaknya bukan gurunya yang marah, kayaknya kitanya yang akan marah Bu. di teman-temannya. Kalau sekarang kayaknya pemandangan kayak begitu kayak sudah sering terlihat ya. Terus sampai yang terakhir yang kita tahu bersama ketika ada anak ditegur merokok. Iya, sampai dikatapel akhirnya rusak matanya. Dulu kita kalau kedapatan merokok, alhamdulillah saya tidak merokok Bu sampai sekarang nih. Ini teman-teman yang lain, ada teman-teman yang lain yang nonton ini dorang. Dulu Bu kalau kedapatan merokok, habis kita memang itu memang tidak akan selamat. Sedangkan saya cuma panjat pagar dihantam. Apalagi iya, merokok ini kan baunya tidak bisa hilang ya. Jadi yang bau juga cuma dapat cium sari. Si Maroko nggak naik. Padahal cuma di sampingnya orang Maroko. Sikat dulu kan. Nah itu kalau dari Pak Mus dulu mungkin melihat fenomena-fenomena yang ada sekarang di mana anak dengan begitu bisa menunjukkan ekspresi marahnya kepada guru gitu ya, dan orang tua, bahkan orang tua dulu di zaman saya ada mungkin tetap 1-2 orang tua yang datang ngamuk di sekolah ya. Tapi mungkin melakukan kekerasan terhadap guru apalagi sampai katapel kan. Kayaknya tuh jarang sih fenomena begitu tuh, apalagi hanya dalam soal ditegur merokok. Ditegur untuk lebih baik ya. Kalau dulu mungkin kalau di Smackdown DP anak, wah mungkin datang mamanya kan. Itu pun papanya bilang, kasih biar saja. So itu dia nakal kalau papa-papa dulu ya. Kalau mama ini sampai anak ini sama bela. Nah, tapi ini bahkan sampai di orang tua ayah ikut terlibat kayak mana ayah ya. Iya. Itu gimana kalau Pak Mus lihat fenomena ini? Kalau saya merasa Pak, mudah-mudahan tidak pernah saya alami seperti itu. Tapi yang ketika ditanya seperti apa perasaan saya ketika melihat hal-hal seperti itu terjadi, itu mungkin karena kurangnya komunikasi dengan orang tua. Jadi idealnya ketika misalnya habis memberikan perlakuan ke anak, apakah itu berupa teguran ataukah wejangan, mungkin bisa langsung komunikasi dengan orang tuanya supaya bisa diberikan pemahaman. Oh anaknya tadi begini, jadi saya tegur. Jadi mungkin intinya komunikasi saja dengan orang tua yang lebih intens supaya tidak ada kesalahpahaman. Biasanya ketika tidak ada komunikasi dan anaknya melapor, ya mungkin ditambah-tambahi, dipukul lah di ini, padahal mungkin tidak seperti itu sehingga terpicu orang tuanya. Oh iya, mungkin anaknya bisa tambah-tambah.
Apa ini saya banyak di bumbu-bumbu masak. iya, saya Oh, tadi Maroko cuma gara-gara Maroko saya so di tempeleng misalnya, Iya. ditendang. Padahal mungkin gurunya biasanya kan kita biasanya sengaja, kenapa? Padahal ini kita maksudnya mau apa? Mendekat secara pribadi, Iya. tapi pikirannya mau dipukul. Padahal ini kan bukan untuk menyakiti. Kita ingin lebih dekat, memberikan perlakuan ke anak ini, bahwa pendekatannya sekarang berbeda, bukan lagi pendekatan pukulan, tapi bagaimana kita merangkul anak-anak kita supaya merasa lebih nyaman komunikasi dengan kita, sehingga bisa kita memberikan masukan yang lebih mengena di hati. Iya. Kita pendekatannya ke bagaimana kita memberikan pertimbangan supaya anak ini lebih nyaman dalam menerima nasihat dari gurunya. Itu di persiguru kan Pak. Iya. Di guru tidak boleh mukul siswa. Iya, orang tua boleh pukul siswa berarti. Ya, Boleh pukul guru ya. dan bahkan biasanya orang tuanya yang pukul anaknya ketika di ini. Iya. Bapak mohon maaf jangan pukul anaknya. Jadi terutama di depan kami, karena secara psikologis anaknya nanti terganggu ketika dipermalukan, kan malu. Minimal ini anak kan sudah mulai tumbuh dewasa, jadi yang kita jaga psikologisnya, jangan sampai ketika dipukul orang tuanya di depan guru-gurunya nanti dia malu. Jadi kalau boleh jangan dipukul Pak. Jadi intinya Mungkin cara-cara lain yang tidak ada bagus. kekerasan apapun sebenarnya ya, baik dari orang tua, dari guru ke anak maupun orang tua juga ke anak ya. Begitupun dari orang tua ke guru ya. Orang tua ke guru ya. Tapi itu mungkin ke Ibu Kepsek dulu nih. Kan Bu, itu artinya berarti kalau guru orang tua sampai terlibat atau sampai menyakiti guru, itu artinya kan berarti orang tua tidak percaya ke guru ya, berarti ya. Nah, benar ya, seharusnya kan orang tua malah tidak percaya kalau guru ini dapat benar-benar mendidik anaknya jadi lebih baik ya. Makanya banyak di sosial media, kasih bikin sekolah dia sendiri Jo. Kalau Ibu Kepsek melihatnya kayak gimana tuh? Iya, memang sih kalau kita lihat ya, perlakuan semacam begitu kan seharusnya tidak terjadi kepada guru, karena menurut kita sebagai guru itu tidak ada guru yang berkeinginan anak itu jadi bagaimana. Semua guru itu merasa bahwa kita itu menginginkan anak itu bisa lebih baik. Kita merasa bangga kalau anak anak didik kita itu berprestasi. Ya, jadi apapun yang kita lakukan itu memang niatnya untuk baik. Jadi kalaupun misalnya ada orang tua yang seperti itu, saya pikir itu ya mungkin di luar dari pemahaman yang normal kalau menurut saya sih. Dalam artian itu tidak seharusnya terjadi seperti itu. Jadi kami juga sebenarnya di sekolah itu selalu menyampaikan di pertemuan-pertemuan khusus, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena dalam artian kita sudah tahu bahwa sedikit saja kita memperlakukan hal-hal yang tidak baik itu pasti kan mengambil tindakan, lapor ke kepolisian dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha juga untuk hal itu. Walaupun juga namanya kita manusia kan, kadangkala kalau anak itu susah untuk diberitahu, ya kadangkala kita mendisiplin anak itu dengan cara seperti itu, mungkin suara lantang, suara bagaimana, tapi kalau untuk mentempeleng dan lain sebagainya ya mungkin tidak. Jadi biasa juga sih kalau kita di sekolah itu ada yang keberatan juga, misalnya ada aturan-aturan yang mungkin tidak bisa diterima, terutama itu masalah rambut ya. Itu memang biasa ini yang jadi persoalan ini. Kita kan punya aturan ya rambut itu. Nah ini biasanya itu kan sudah diperingati, jadi ada guru piketnya, ada wali kelasnya, itu menyampaikan bahwa aturan untuk rambut itu sudah ditentukan atau di data tertib ya. Tetapi ini biasanya kalau sudah diperingati tapi tidak dilakukan, biasanya kan ada guru piket yang mengambil tindakan. Nah kalau itu disampaikan, kalau tidak mau tindakan itu dilakukan dengan sesuai apa yang diinginkan, itu potong sendiri. Ya kan begitu. Nah kalau misalnya digunting sendiri, digunting di sekolah kan pasti kan tidak terlalu baik. Bukan profesional. Iya, walaupun saya sering Bu, saya sering. Ibu cuma ditaruh di tengah sini, betul kan? Dikasih lubang sini, seret, sudah pulang Jo. Otomatis cepak. Karena ini ya betul itu. Jadi persoalan rambut sekarang itu kalau misalnya
guntingan-guntingan yang biasa pemain bola ya, yang dari kening itu dipotong sampai itu besok itu kalau tidak ditegur pasti ada lagi. Ada lagi. Jadi itu kan jadi model. Nah, kalau tidak diberikan tindakan secepatnya maka nantinya akan bertambah seterusnya. Jadi itu kita atasi. Ya, supaya maksudnya bukan berarti bahwa kita tidak menginginkan dia ini, tapi ya kita menyesuaikanlah dengan aturan yang ada, sepakatan. Kalian yang dengar mungkin ya yang cuma dipotong rambut ya, kalian perlu tahu dulu saya bahkan tali sepatu harus hitam. Iya, kan tidak terselamatkan ya, tali sepatu harus hitam, jangankan rambut. Dulu rambut, baju, sepatu gitu ya, sepatu harus hitam, tidak boleh bawahannya ini putih dulu, memang betul-betul hitam dulu, bahkan talinya tidak boleh putih. Jadi pakai tali putih itu dianggap gaya memang, dianggap akan puji. Memang merubah itu dulu itu memang susah ya, berat sekali, itu butuh waktu proses. Alhamdulillah sekarang sudah kita enggak terlalu ini lagi kalau soal pakaian, mereka sudah tahu. Ya. Jadi tidak, kalau dulu kan disita ya Pak. Iya disita Bu, dan disita tidak dikembalikan. Kalau pakai sepatu lain pasti disita. Kalau saya tidak salah itu sepatu ujung-ujungnya diantar di panti, yang kayak gitu. Terus bilang, Pak sebentar kalau di panti, tapi baca cerita torang den torang Bu, torang dulu teh barani baca cerita, ba protes ke guru Bu. Kan dulu Bu kalau kita jalan pas baru papasan dengan guru minggir Bu, kita jauh-jauh bawa opal, apalagi kalau tahu salah bah jauh-jauh begini bawa opal, kalau tidak minimal coba diam kaki Bu halus-halus, padahal di rumah preman ya. Kak, ini kita bahas mengenai aturan tadi, Dian. Kita tahu bahwa tadi ada satu gunting rambut dan lain-lain, sepatu. Ada pendapat anak-anak atau teman-teman merasa, sebenarnya ini aturan untuk apa sih sebenarnya? Maksudnya rambut, kenapa harus rambut pendek? Kenapa harus pakai sepatu dan bersyarat dulu kau terong punya? Tunjuk penasaran, kenapa harus sepatu yang hitam? Ini apa deh kaitan dengan prestasi ini sepatu? Apa kaitannya rambut dengan terong kecerdasan? Kayaknya terong tetap cerdas walaupun rambut bakutu, bukan, maksudnya panjang. Oh ya, seperti yang di depan ini ya. Selamat kamu yang di depan. Oke, begini, kadang orang tua ada yang bertanya biasa, kenapa, apa hubungannya sih? Sebenarnya hubungan kepintaran kan memang langsung tidak ada. Tapi di sekolah itu kita bukan hanya untuk mentransfer ilmu. Zaman sekarang ilmu kalau ditransfer pakai Google saja sudah bisa kan. Belajar sendiri Jo. Ya, lebih pintar AI sekarang. Cuman di sekolah itu kita bagaimana mendidik. Hubungannya apa sih? Satu, kita kedisiplinan. Di sekolah memang kita harus ajarkan disiplin karena membiasakan diri. Karena anak-anak ini kita didik bukan hanya selesai sekolah selesai, tapi bagaimana mereka punya mental yang kuat saat disiplin nanti di luar ketemu orang. Kemudian tentang sepatu, bagaimana sih sepatu itu, kenapa harus? Karena yang ingin kita ajarkan ke anak-anak bahwa adalah kebersamaan. Jadi supaya anak tidak ada yang merasa saya si paling-paling, kalau istilah anak-anak sekarang bilangnya si paling-paling, ada yang ini membuat minder. Nah, itulah yang kita hindari sehingga harus seragam, sehingga yang memang mohon maaf untuk misalnya ekonominya misalnya kurang seperti itu. Nah, dia tidak minder karena dia tidak akan dilihat dari ekonominya seperti apa melalui sepatu. Berarti sebenarnya dari SD sebenarnya sudah itu bagian dari kategori mendidik sebenarnya Bu ya. Iya. Jadi memang kalau kita itu di sekolah bukan hanya untuk pintar gitu, tapi mental, apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang memang kita harus bagaimana membangun karakter positif anak-anak. Betul. Itu yang kamu tanya-tanya itu apa berkaitan rambut dan pintar itu kan? Kenapa seharusnya sekolah ini bawa muka? Oh tidak, itu pasti harus dibawa. Kenapa sekolah ini harus bawa inti? Ada kaitannya. Saya tetap pintar. Jadi bukan cuma itu tujuannya sebenarnya ya. Jadi melatih disiplin, kebersamaan. Karena kalau misalnya anak yang gondrong misalnya ya, kita konotasi anak yang gondrong lagi. Kenapa harus dia cepak ukuran 321? Kalau tulis kan begini, kalau poninya terlalu panjang itu mengganggu proses pembelajaran. Kamu ini apa poni-poni ini mana ya? Pendengarannya juga kan ketika tertutup
telinga Iya, dengan iya. rambut mengganggu panas, kemudian Betul. panas. Jadi yang paling penting itu ya, selain akan membuat teman-teman tidak nyaman, Iya. tapi yang lebih utama adalah membentuk disiplin Ya. diri gitu ya. Dan kebersamaan. Dan terus terang saja Bu, jadi itu berpengaruh pada saat kita kerja. Iya. Kan dunia kerja juga punya aturan-aturan ya. Apalagi teman-teman kerja di perbankan itu kayaknya dari ujung kaki sampai ujung rambut diatur ya. Nah, protes juga tuh. Kenapa sih harus begini? Dikasih keluar kamu kasihan. Langsung Iya, SP. Iya, kenapa sih harus pakai kemeja? Pakai kaos. Baru masuk kerja di bank. Kis keluar selesai. Itu untung-untung sekolah masuk BK kamu. Kalau di dunia kerja setiap masuk BK langsung hilang. Karena dorong tidak akan berurusan dengan yang begitu ya. Dorong dunia kerja fokus di kerjanya mereka, tujuan kerja. Jadi tidak berkaitan dengan soal mendidik, soal saya tidak ada kaos gara-gara saya belum bisa beli. Tidak ada keluar. Tidak ada. Cuma di sekolah yang masih bisa kalian berdrama ya. Iya. Atur-atur episode-episode drama kalian, alasan-alasan segala rupa gitu kan. Tapi intinya teman-teman sebaiknya memang kita berpositif sebenarnya. Karena kita tahu guru-guru kita saat ini memang lagi terus ini sama-sama belajar, bukan kalian juga yang belajar. Jadi memang kita benar-benar harus saling kolaborasi, Pak ya. Gurunya terus belajar juga. Belajar terus mengikuti perkembangan. Iya. Dari Pak Mus mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Mus ke pendengar kita, baik mungkin di alumni atau siswa-siswi yang mungkin lagi mendengarkan atau hal-hal positif lainnya mungkin. Agak lebih maju sedikit Pak Mus mungkin. Iya. Iya. Kalau yang saya ingin sampaikan ke anakku semuanya, yang baik yang sudah alumni maupun yang masih sementara belajar sekarang, intinya adalah bagaimana kepribadian itu yang utama. Bagaimana karena saya rasa untuk sukses itu membutuhkan pribadi yang tangguh, pribadi yang disiplin, kemudian mempunyai etos kerja yang baik. Jadi jangan gampang menyerah. Jadi semua itu pasti ada solusinya, semua masalah pasti ada solusinya. Saya rasa itu Pak yang saya bisa sampaikan. Oke, jadi itu dengar teman-teman ya. Untuk adik-adik apalagi masih sekolah ini ya. Semua masalah pasti ada solusinya. Yang paling penting tinggal komunikasi mungkin ya. Jadi kalau adik-adik yang punya masalah, kalian bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Atau paling mudah bisa langsung ke guru BK. Jangan tidak tunggu nanti ada kasus baru pergi ya. Tidak harus nanti dipanggil. Mau dipanggil, panjat tembok dong. Ih, ganas sih, ekstrim sekali. Ya karena anak-anak sekarang sudah beralih bukan lagi panjat-panjat tembok, Iya. sudah mungkin ke hal-hal yang sifatnya dunia maya. Tak lewat tembok Pak. Iya. Ini cyber sudah mulai. Oh iya benar dunia teknologi ini luar teknologi biasa ini Pak. yang Iya, beda. Iya. sudah beda. Sebelum Sekarang enggak jaga-jaga pagar sekarang. betul Bu. Yang dijaga di dalam ruangan apa Dulu yang itu Ibu kalau dilakukan. upacara Pak Gerson, guru-guru BK kan dulu. Pasti di belakang sekolah posisinya. Jadi nunggu-nunggu begini Bu. Di pagar di Baitul Aziz itu kan ke sebelah kan ada pagar itu Pak. Di situ tempat saya manjat dulu Pak. Jadi pas saya manjat, turun Pak Gerson sudah gini. Oh, turun saja. Iya Pak, turun. Aduh. Langsung ya, insecure. Pas upacara di kita yang biasa bermasalah kan dikasih satu baris sendiri. Saya agak spesial, berdua saya dengan teman, agak spesial memang. Wah, kita bilang dispesialkan ini. Padahal disikat ya, tampak. Tapi dulu zamannya, tapi kita sangat sekali menghormati guru-guru bahkan yang dulu. Biasa teman-teman kalau kita coba sering sharing lah dengan teman-teman, siapa guru-guru yang dulu kalian ingat? Rata-rata yang diingat yang tukang pukul. Dan iya, yang diingat itu yang ganas dan yang bahkan disayang. Yang paling disayang tuh sampai sekarang kalau ketemu kita hormat sekali karena masih membekas, antara masih membekas ketakutan, antara membekas rasa hormat ya. Iya, betul. Tapi benar-benar dulu teman-teman bahkan kita alumni pernah ngumpul yang SMP 3 Bu, tanya nama-nama guru. Ibu Misa salah satu yang disebut karena kita sering bermasalah. Yang lain, Pak Naim, kalau saya kelas 1 Pak Naim Pak. Habis di sini perutnya. Waduh, Kan? Pak Naim tukang cubit ini. Baru Pak, tidak boleh Pak kencing begini Pak, tidak boleh Pak. Harus turun begini supaya asik dicubit Pak.
Ibu Selfie juga, Oh, wali iya. kelas juga Bu, Ibu Selfie. Panggil baca Rita Bu, kenapa tadi tak lambat? Padahal ini masih bermain Pak. Guru-guru. Tapi kita ingat, jadi guru-guru ini kita ingat sekali. Bahkan sebaliknya Bu, guru-guru dulu yang memang halus-halus Bu, yang baik-baik, malah tidak diingat. Pasti yang dihafal cuman guru bahasa Inggris, guru ini, guru mata pelajarannya kan. Tunggu dulu, sampai guru itu siapa dulu? Kalau yang Kakak Rasan, Yang killer-killer ya. dia langsung ingat dia dipukul dulu. Iya. Bisa pernah dipukul memang. Tapi Berkesan ya. berkesan sekali Bu, teman-teman di alumni ya. Kayaknya kalau dikumpul itu semua pasti yang dong sebut pelajaran dong lupa. Ibu jangan coba-coba tanya pelajaran ya, langsung auto lupa. Kalau dari Dian sendiri ada yang mau disampaikan? Mungkin itu apa namanya ke anak-anak sekarang, satu pesan antara kita harus tetap menjaga adab sama ilmu. Dan dahulukanlah adab duluan, karena sebaik-baiknya seperti ilmu itu kita kayak kalau saya matematika ya, 0 ya, makin banyak itu tidak akan berarti kalau nolnya semakin banyak, tapi kalau adab duluan 1 sebagai angka 1, nolnya itu banyak, itu maka akan semakin lebih berarti, karena pada dasarnya pada dunia kerja, pada dunia masyarakat, yang kita lebih banyak dikenal itu bagaimana beradab dengan orang lain, apalagi yang lebih tua, kemudian sesama rekan atau mungkin ke adik-adiknya, seperti itu. Oh, tapi saya setuju sih. Teman-teman tuh adab kalau di dunia kerja saat ini Bu, kebetulan lagi dalam dunia usaha nih, memang adab tuh paling menantang dibentuk. Kita sering mencoba mengutamakan, kita boleh kayak saya dalam rekrutmen pengajar Bu, saya mengesampingkan kemampuan akademik, kemampuan pengetahuan psikologinya, kemampuan cara dia ngajar, itu saya kesampingkan. Yang saya lebih utamakan adalah soal motivasinya dia, soal adabnya dia, soal bagaimana dia berkomunikasi. Karena ini kayaknya paling sulit diajar nih. Butuh proses lama untuk Butuh bisa proses terbentuk. lama. Soal yang disiplin itu paling lama karena dia akan bermasalah dengan dirinya sendiri. Itu kayaknya mau dibentuk memang satu-satunya cara cuma dengan ketegasan. Tapi kalau dengan ketegasan pasti dianya merasakan sekali dampaknya kalau kita mau keras terhadap sebuah kedisiplinan. Walaupun niatnya memang supaya dia tahu nih kalau dunia di luar sana lebih keras daripada yang saat ini, teman-teman. Dunia di luar sana, makanya ini dalam dunia kerja kita krisis dengan orang-orang yang berkomitmen, krisis dengan orang-orang yang bertanggung jawab, krisis dengan orang-orang pembelajar yang memang dia mau mulai dari 1-2 langkah dan bersabar sampai di titik memang yang dia inginkan. Rata-rata itu cepat sekali mundur, semangatnya menggebu-gebu, baru 1-2 langkah ternyata tidak bagus ya. Mundur. Makanya kenapa sekarang itu lebih orang pada kesehatan mental, karena berpengaruhnya sedikit di situ. mental ya, sedikit mental. Kalau dulu kan tidak ya. Kalau dulu masih bukan juga tidak, tapi belum terlalu familiar. Tapi kalau sekarang kesehatan mental itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena anak itu sebenarnya mencontoh dari apa yang dia lihat. Jadi bukan hanya kesehatan mental si anak, tapi kesehatan mental juga kita para guru, orang tua. Karena itulah kenapa sekarang lagi dibombardir bagaimana kesehatan mental. Itu teman-teman kalau punya adab, sebenarnya punya adab yang baik, itu ternyata harus dibiasakan. Mungkin mulai dari keluarga, teman-teman mulai dari sekolah gitu kan. Itu penting sekali. Saya bahkan biasanya kalau datang di satu daerah, saya dianggap paling halus Bu. Padahal saya anggap biasa Bu. Saya anggap biasa. Contoh masuk rumah dan mengucapkan salam. Itu sudah dianggap halus sekali. Karena kan biasanya sekarang tinggal ada orang, ya, langsung tinggal langsung nama, Suti ada salam. Jangankan di rumah Bu, telepon saja. So jarang sekali yang tiba-tiba, oke, ya wassalamualaikum. Tidak, tit mati Bu. Suti wassalam. Kan memang ada pada sebenarnya simple teman-teman, tapi teman-teman hanya bisa belajar dari hal simple. Kalau teman-teman maju lebih jauh lagi dari itu, pasti akan lebih menantang ke kita tuh. Jadi memang mungkin melangkah dari hal kecil kalau soal adab ya.
Jadi teman-teman kalau besok belajar untuk khususnya adik-adik, mulai dari bahasa apa guru? Assalamualaikum Bu Dian. Itu sudah itu bukan untuk bahasa apa Ibu Diannya mungkin ya. Lebih kalian membiasakan adab itu tadi gitu ya. Betul. Nah, terakhir dari closing statement dari Ibu Kepsek nih, silakan. Iya. Iya. Kalau dari saya, pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab kami sebagai guru di sekolah, tapi ini semua pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Banggai, dan terkhusus pada para alumni yang mungkin sudah sukses, supaya bisa berbagi ke anak-anak kami. Yang saat ini kita di sekolah sekarang itu ada kelas inspirasi Pak ya, yang kita bentuk. Ada kelas digital, ada kelas religi, ada kelas wirausaha, ada kelas seni, ada kelas bahasa ya Bu ya. Iya, bahasa. Iya, jadi kami bentuk itu berdasarkan asesmen yang kami berikan pada saat awal PPDB ini. Maksud dan tujuannya itu supaya kami ini kan belajar bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga belajar di luar. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang bisa kami kunjungi, ya termasuk mungkin di sini nanti anak-anak bisa. Pantas Ibu bisa dari tadi jalan gini muter ya. Berharap sekali nanti anak-anak kami bisa berkunjung ke siap. sini untuk melihat bagaimana keadaan di sini, usaha di sini, Iya. pembelajaran di sini. Jadi pembelajaran itu kan bukan hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tapi baik di alam atau di luar, atau mungkin di instansi atau di kantor-kantor tertentu ya, sesuai dengan materi yang diajarkan oleh gurunya. Jadi kalau misalnya gurunya mengajarkan tentang ekonomi kreatif, mungkin jalan-jalan ke pasar atau Iya. kemana ya kan, jadi seperti itu. Jadi kami berharap kesuksesan atau maju tidaknya SMP 3 itu tergantung dari kita semua, bukan hanya kami yang ada di SMP 3, tapi perlu dukungan dari orang tua, perlu bantuan dari orang tua, dari pemerintah daerah itu sendiri. Jadi dengan segala kekurangan yang ada, saya pikir kalau kita pikul bersama itu akan memudahkan untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Kepsek. Untuk kolaborasi kita siap sekali, Bu. Iya. Kita sebenarnya di Sigma cukup banyak program-program pengembangan diri, Pak. Kalau di anak-anak kita pernah buat entrepreneurship for kids. Itu melatih mental bisnis anak sedari awal. Mereka mulai dari merencanakan produk apa yang akan mereka jual dan polanya kayak gimana. Jadi mereka bisa ada opsi membuat produk sendiri atau mereka menggunakan produk orang lain. Terus kita memisahkan beberapa timnya, termasuk tim marketing terpisah sendiri. Tim marketing itu dididik sendiri. Gini cara jualan. Kalian harus bikin ini, begini. Tim produksi kegunaannya hanya memproduksi, dia tidak boleh gabung dengan yang lain. Tim keuangan yang menganalisa keuangan, belanja dan lain-lain akan menganalisa sendiri juga. Jadi nanti mereka berjalan sendiri, Bu. Iya. Kayak gitu. Dan kita kasih tahu semuanya kayak di marketing, siapa konsumen terdekat kalian. 1, mama papa. 2, siapa? Tante, om. Itu kalau kalian bujuk pasti tidak akan menolak gitu ya. Nanti kalau ada om kalian yang bilang, tunggu ya, jangan percaya, kejar, minimal dia DP. Kalau om sendiri kan, om juga cuma beli ini 5.000. Nanti minta doi. Dulu Ibu kita sistemnya kayak bazar. Jadi anak-anak itu mereka memutuskan jualnya kupon. Jadi yang dijual itu kupon, Pak. Itu jauh sebelum hari H. Jadi bukan produknya. Kan biasa kalau bazar kita sistemnya order ya. Dia tidak order, dia beli kupon. Kupon itu berdasarkan menu-menunya. Dia beli ini, oke, dicatat di kupon, bayar. Jadi nanti pembelinya tinggal datang tukar kupon. Dan itu sudah mencapai hampir 2 jutaan hanya dari kupon. Waktu dulu nih, kalau SMP 3 yang buat dengan total ya minimal kelas 1 300, 400, banyak sekali, Bu. Dulu itu cukup lumayan dampaknya. Dan teman-teman di adik-adik di penjualan juga lebih siap, lebih prepare. Mereka jadi tahu berapa banyak yang harus mereka siapkan di awal, sedari awal. Jadi proses penjualan kupon itu hampir lebih dari 2 minggu prosesnya. Dan mereka sudah bagi-bagi ini siapa yang tugasnya mengumpulkan, karena ada bagian
bendaharanya itu ada beberapa tahap, khusus yang satu penanggung jawab kalau bilang kita seksi dana. Dia sebenarnya bendahara 1, bendahara 2, nanti terakhir di bendahara yang 1 tugasnya adalah merekap nih uang-uang dari bawah. Jadi dia tidak berhak mengambil yang dari ini. Jadi dari pola komunikasi bisnisnya pun kita atur hierarkinya. Kalau si bendahara tidak boleh berkomunikasi langsung ke bawah, dia harus melalui ininya. Yang bisa berkomunikasi dengan ketuanya hanya boleh ketua marketing, ketua ini, yang lain tidak perlu ikut dari segi pola komunikasi bisnisnya. Dan itu dimulai dari anak kelas 2 SD sampai SMA. Gabung dalam satu tim dan jadi, Bu. Kebanyakan marketing itu anak kelas 2, kelas 3, Bu. Yang memang tidak bisa ditolak kalau dorong jual. Itu kita dulu buat di ini, Bu, di Car Free Day. Car Free Day. Nah, tugas yang adik-adik ini mereka tahu kalau pada saat hari H mereka akan sangat berguna sekali. Pencer mereka, Bu. Tiba-tiba bawa kamar ini, Bu, ibu. Ini ibu punya 2. Jadi kupon 2 kan? Ibu punya kupon 5.000 dulu, Bu. Terus kita juga punya program pengembangan diri di bidang public speaking. Sekarang lagi terus coba kita gagas. Karena kita juga harus prepare narasumber dan lain-lain. Kalau di LUK masih harus dibiasakan untuk ini. Betul itu. Ini di awal bulan ini, awal September nanti kita tapi masih umum. Jadi untuk pegawai, PNS dan lain-lain. Tapi memang kelasnya terbatas hanya untuk 20 orang. Jadi kayak gitu karena masih bertahap. Untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri ada cukup banyak, Bu, termasuk kemarin yang ranking 1. Iya, dan itu diapresiasi sekali, Bu, dari Yamaha. Iya, betul. Dan Yamaha Palu sampai bilang mereka punya program Fazio Goes to School yang mereka lagi siapkan. Jadi Fazio Goes to School itu nantinya akan memilih duta juga. Duta Yamaha dari kelas 2 SMP. Dan mereka akan ikut itu dia anak ini. Dan sekolah yang terpilih itu akan setiap tahun di situ terus dia. Jadi kalau kelas 2 dia selesai, dipilih lagi kelas 2 berikutnya untuk pemilihan duta Fazio. Jadi mereka setiap akan ada Fazio Goes to School. Itu yang diinfokan saya kemarin. Karena mereka dapat dokumentasi SMP 3 itu. Rame ternyata ya. FYP. Ya, FYP di mana-mana, Bu, muncul semua alumni. Saya alumni 2001 Sate Kanan. Ada. Kakak, pokoknya saya panggil kakak ya, biar yang bilang 2018. Oh, kakak. Padahal dia tahu 2006 ini yang bahasa apa ya. Pokoknya Ibu Kepse kita siap berkolaborasi apapun. Kita juga bisa berkolaborasi dengan SIGMA secara langsung untuk di dalam pengembangan matematika. Kita punya program Jago Matematika, Ibu. Itu namanya program itu dikhususkan untuk berantas buta dasar matematika. Itu ada 4 bidang, Pak, kita bagi. Penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, bilangan bulat dengan pecahan. Karena 4 materi ini kalau tidak selesai di SD, pasti guru SMP tereng, Bu. Tereng. Makanya kita di SD ini terus yang kita kampanyekan 4 ini. Jadi kita hampir mengesampingkan kurikulum merdeka sebenarnya, karena materi 4 dasar ini hampir tidak boleh, tidak bisa. Itu satu-satunya basic, itu satu-satunya boleh dibilang perhitungan di dalam matematika. Kalau yang lain kan analisa, Bu. Perhitungan 4 ini kalau dia tidak selesai, dan kita punya modulnya. Nanti siapa tahu ke depan program itu bisa dikerjasamakan dengan SMP 3, buatnya bisa di SMP 3. Atau tidak, boleh juga adik-adik kelas 1, kelas 2 yang memang masih menantang di bilangan bulat. Itu boleh juga, Bu, kita coba. Karena memang pendekatan bilangan bulat kita agak berbeda, Bu, dengan pendekatan biasanya. Kan biasanya menggunakan garis bilangan. Kalau kita ada metodenya untuk bilangan bulat. Memang agak sedikit keluar dari konsep, dia lebih ke trik, Bu. Tapi itu agak lebih cepat anak-anak menyerap. Nanti pokoknya seperti itu gambarannya ya. Panjang ini ya. Ini saya tidak tahu kalau ada teman-teman alumni juga yang saat ini lagi nonton. Ini tadi ada permintaan dari Ibu Kepse untuk teman-teman yang mungkin saat ini bergerak di dunia bisnis gitu, Bu ya. Atau bergerak sekali-kali jadi narasumber di sekolah, memberikan inspirasi ke adik-adik. Betul. Ayo datang ke sekolah, jangan jauh-jauh ya. Tanggung jawab sudah dibikin pintar. Ganas sekali. Ibu Dian terima kasih banyak, Ibu Kepsek terima kasih banyak, sama-sama. Pak Mus terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan besok bisa datang lagi guru-guru lain. Kita sering, Bu, kita podcast yang membahas seimbang politik dan pendidikan dan hal lain. Kalau teman-teman kebanyakan bahasnya politik, dan kita baku bagi sektor, Bu.
teman-teman yang lain di politik, saya membahas di pendidikan. Ya walaupun tidak populer kadang Bu, tapi mudah-mudahan dengan kita memulai lama-lama akan populer pembahasan-pembahasan pendidikan di Kabupaten Banggai. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.